Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu kembali di channel saya. Semoga untuk teman-teman semua tuh kabarnya baik-baik saja. Nah, teman-teman, sama bertemu kembali nih di channel yang memang memberikan banyak informasi, baik itu otomotif ataupun tentang cerita, tentang kisah nyata, dan masih banyak hal lainnya. Yang saat ini saya bahas adalah tentang dunia otomotif. Tapi dunia otomotif ini bukan updatean motor kendaraan, tapi memang ini proses adalah kredit kendaraan. Nah, ini yang saya bahas adalah tentang kredit kendaraan yang memang sifatnya BPKB-nya yang dijamin. Jadi kalau untuk penggadaian ini kan sebagai contoh mungkin dapat pegadaian ataupun kredit plus. Biasanya kalau kita menggadaikan kendaraan, bukan kendaraannya yang digadaikan, tapi adalah surat-surat seperti BPKB kendaraannya. Nah, saat kita digadaikan BPKB kendaraannya, sebagai contoh kita membayar angsuran selama 1 tahun, ya selama 1 tahun. Dengan contoh saja kita nilai cicilannya per bulannya Rp500.000 dengan nilai nilai pencairan dana 5 juta, tapi pembayarannya sampai dengan 12 bulan. Yang jadi pertanyaan teman-teman, apakah konsepnya sama saat kita menggadaikan surat-surat kendaraan dan kita kredit kendaraan baru? Sama atau tidak? Yang di sini saya jawab adalah untuk konsepnya mungkin hampir-hampir sama ya, tapi untuk isi dalamnya ini agak sedikit beda teman-teman. Jadi kalau untuk kredit kendaraan motor baru ya, itu kita akan mendapatkan asuransi secara otomatis. Itu free selama motor kita masih dalam proses angsuran. Kalau 3 tahun, maka untuk asuransi akan mengcover selama 3 tahun untuk kendaraan. Dan itu hanya kendaraannya saja, TLO. Jadi bukan orangnya, ya. Tapi kalau untuk penggadaian ini konsepnya berbeda teman-teman. Kalau untuk penggadaian tidak mengasuransikan untuk kendaraannya, tetapi penggadaian ini mengasuransikan jiwa sebagai orang yang mengajukan penggadaian kendaraannya. Nah, jadi teman-teman, konsepnya berbeda. Kalau motor kredit hilang, maka kita tinggal mengajukan mengajukan proses kehilangan. Nah, maka untuk asuransinya akan dicairkan untuk sebagai pengganti sisa angsuran yang belum kita bayarkan kepada pihak leasingnya. Nah, bagaimana kalau untuk motor yang memang sifatnya atau konsepnya digadaikan? Jadi ini apa ya teman-temannya? Rada-rada beda banget teman-teman, harus paham banget nih. Jadi sebagai contoh, teman-teman menggadaikan kendaraannya selama 1 tahun, tiba-tiba untuk baru cicilan kedua motornya telah mengalami kehilangan atau pencurian, kehilangan dan sebagainya teman-teman. Nah, apakah teman-teman masih terus mencicil? Kalau kredit kan, untuk kredit motor baru kan tidak perlu mencicil lagi. Nah, kalau untuk motor penggadaian ini digadaikan, apakah motor hilang harus tetap mencicil? Jawabannya adalah wajib mencicil meskipun kendaraannya sudah hilang, ya. Jadi meskipun teman-teman hanya menggadaikan BPKB kendaraannya telah hilang, atau teman-teman mengadukan hilang atau mungkin sejenisnya, ibaratnya hilang lah, mau itu digelapkan atau seperti apa, ujung-ujungnya memang identiknya hilang. Apakah teman-teman harus membayarnya meskipun baru bayar angsuran 2 bulan, masih ada 10 bulan lagi? Maka untuk jawaban dari saya dan updatean terbarunya adalah teman-teman tetap harus wajib membayar sesuai dengan jumlah angsuran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi sisa 10 bulannya harus dibayarkan dengan sesuai jadwalnya. Nah, ini kalau teman-teman tidak membayar sesuai jadwalnya, atau teman-teman ya udahlah motornya udah hilang kan, mau diapain lagi, buat apaan juga nebusin BPKB. Bukan perkara hal seperti itunya teman-teman. Tapi ini tingkat resikonya adalah tentang soal status BI checking teman-teman semua. Ini sangat repot dan sangat berbahaya banget buat teman-teman kalau memang status BI checkingnya ini di backlist atau bermasalah. Kalau teman-teman mengajukan kendaraan lagi, baik motor, mobil, ataupun teman-teman
pengajuan bank, pengajuan rumah atau dan lain-lainnya, itu kemungkinan kalau sistemnya pengecekan by checking itu kemungkinan tidak akan lolos, susah akan lolos teman-teman ya. Jadi yang jadi masalahnya memang dari pihak leasing tidak akan mengubur-ngubur kalian, tapi hanya saja untuk pelaporan status by checking teman-teman itu akan diadukan ibaratnya bermasalah, akan di backlist. Jadi untuk peraturannya sudah saya sampaikan bahwa untuk motor meskipun telah hilang, tetap namanya sistem penggadaian itu teman-teman tetap harus membayar angsuran. Kalau tidak membayar angsuran, maka teman-teman untuk status checkingnya akan di backlist. Oke. Nah teman-teman, itulah ada sedikit informasi yang bisa saya bantu informasikan. Masih banyak hal lainnya, tunggu saja di episode berikutnya untuk videonya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.